Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya sudah bersama Istik Farin dan Hafiz yang akan sharing-sharing tentang sosial media. Nah sebelum itu, ada beberapa sosial media yang paling sering kita gunakan, yaitu Facebook yang ditemukan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, Instagram yang ditemukan oleh Kevin Systrom pada tahun 2010, WhatsApp oleh Jan Koum pada tahun 2010, Twitter oleh Jack Dorsey pada tahun 2006, Line oleh Lee Hae-jin pada tahun 2011, Pinterest oleh Ben Silbermann tahun 2010, YouTube oleh Jawad Karim dan kawan-kawan pada tahun 2005, dan yang terakhir yang lagi hits-hitsnya sekarang di kalangan anak muda ya kan, yaitu TikTok, ditemukan oleh Zhang Yiming pada tahun 2016. Nah, aku mau nanya nih sama kalian paling sering gunakan apa nih sosmed ini? Istik tuh gimana? Yang pertama pasti WhatsApp ya Bang, karena kan dari dosen pun perkuliahan semuanya dari WhatsApp kan, apalagi di masa pandemi ini yang kita tuh daring gitu kan. Kemudian Instagram, kemudian yang abang bilang tadi yang lagi hits TikTok tentunya gitu. Berarti kalau misalnya pakai TikTok sering lah ya? Sering. Agak Enggak joget-joget, lihat-lihat aja. lihat FYP. Iya. Nah, kalau Hafiz sendiri? Kalau aku sendiri sih Bang, lebih ke menggunakan ke YouTube ataupun WA. Udah itu aja sih, tapi Instagram saya sekali aja buka-buka, scroll, tengok-tengok kabar kawan, itu aja sih. Instagram saya sekali aja gitu ya. Oke, nah karena pembahasan kita hari ini adalah sosial media, apa sih sebenarnya kegunaan sosial media itu bagi kalian nih? Pendapat kalian itu bagaimana? Nah mulai dari Istik dulu bagaimana? Kalau untuk Istik sih, sosial media itu sebagai sumber informasi ya Bang. Sumber informasi yang bisa didapat dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok gitu. Kalau di WhatsApp kita bisa lihat dari story WhatsApp, kan sekarang udah ada tuh. Nah kemudian dari Instastory, Instagram, kemudian dari TikTok. Nah kalau sumber informasinya tuh di TikTok, kita TikTok dulu nih bahas. TikTok itu kan banyak tuh konten creator. Nah sekarang ini tuh bukan cuman joget-joget doang tuh TikTok, tapi banyak yang sharing-sharing, ngasih pengalamannya, ngasih ilmunya melalui lagu-lagu yang ada di TikTok gitu. Jadi sumber informasi di sini maksudnya content creator kan banyak tuh yang pembahasan tentang beauty, tentang kesehatan, tentang pelajaran gitu. Nah, sumber informasi juga yang di sini Istik maksud tuh langsung ke sasaran. Istik mau cari content creator yang bahas tentang beauty, Istik cari yang beauty gitu. Kemudian Istik mau cari cara-cara atau tips-tips nih supaya CV buat CV bagus gitu. Nah, Istik cari nih orangnya gitu. Tinggal dicari, tuh muncul videonya. Terus kita lihat videonya. Terus kenapa juga seru lihat dari sosial media sebagai sumber informasi? Karena sosial media nih mengemas informasi secara fun, kreatif dengan bahasa sendiri. Jadi kita ngerasa lebih paham gitu. Apa sih yang disampaikan mereka? Terus nih, yang paling penting menurut Istik tuh kalau misalnya di sosial media, berita itu kan ditayangkan secara bebas. Bebasnya maksud di sini, berita itu kan jarang tuh Bang. Misalnya contoh kecelakaan nih. Contohnya ketika kecelakaan kan tuh luka gitu kan. Kalau di tayangan lain, mungkin yang lain di sosial media, mungkin tuh bakal disensor. Iya benar. Tapi kalau di TikTok atau Instagram itu jarang disensor. Emang untuk beberapa usia itu nggak pantas, tapi untuk Istik sebagai orang yang udah bisa memilih, menurut Istik lebih simpati atas kejadian itu. Jadi Istik punya rasa yang besar, rasa ingin tahu lagi apa sih perkembangan berita itu. Jadi dari situlah terus berkembang gitu. Itu sih Bang. Nah selain tadi Istik bilang kan selain nengok kayak beauty atau itu, ada nggak informasi lain yang Istik dapat gitu atau Istik cari? Ada Bang tentunya. Contohnya tuh tentang kebetulan yang lagi hype nih program kampus mengajar gitu kan. Ya, okay. Lagi hype banget nih program benar. kampus mengajar. Istik sendiri pun yang seperti Abang tahu juga, Istik ikut program itu juga taunya dari Instagram tuh. Terus kemudian berita-berita itu juga di-sharing lewat Instagram semua. Lebih mudah sih Bang lihat dari Instagram karena kan itu visual yang zaman sekarang itu males banget buat baca. Lebih bagus lihat visual, menarik gitu. Apalagi kalau orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, semangat kali liatnya kan. Ya, Makanya itu Istik lebih memilih sosial media ini untuk sumber informasi. Lebih mudah Bang, bisa didapatkan di mana aja, kapan aja.
tidak terbatas ruang dan waktu. Nah itu sosial media bagi Istik, yaitu media informasi ya Istik ya. Nah kalau untuk Hafiz bagaimana nih? Oke. Kalau menurut aku sih Bang, kalau sosial media itu ibarat personal branding juga sih Bang. Karena kan banyak juga orang-orang yang berkarya, termasuk aku berkarya di bidang media sosial. Ibarat banyak nih konten-konten kreator, kayak orang-orang membuat video. Jadi adanya media sosial ini itu jadi ibarat terbantu. Nah, jadi dia kan pengen nih meng-up tentang karya dia. Nah, jadi dibantunya lewat media sosial. Nah, jadi di-upload ke YouTube, Facebook, ataupun di-share-nya lewat WA aja, lewat WA Story. Itu kan udah ibarat meng-up sebuah karya gitu. Nah, jadi pun juga di media sosial ini selain personal branding, jadi kan ibarat ada nih sebuah konten kreator yang kayak ibarat all shop itu kan dibantu lewat dari media sosial. Jadi kan banyak nih yang YouTubers ataupun orang-orang konten kreator yang membantu para pembisnis muda itu. Jadi kan sebagai personal branding juga buat mereka untuk kayak terima endorse ataupun untuk membantu juga para bisnis muda gitu kan. Selain itu juga kita juga kan banyak juga selain dapat informasi dan pun juga kita bisa membangun sebuah karya kita sendiri gitu loh. Nah, kan banyak juga nih para anak-anak muda yang lagi giat membuat YouTube untuk mendapatkan sebuah AdSense gitu. Selain pemasukan, dia juga kayak ada nih sebuah inspirasinya dari para YouTuber seperti itu. Berarti menurut Hafiz, selain media informasi yang seperti Istik bilang tadi, kita bisa cari uang ya dari media sosial betul. melalui berbagai platform. Iya, gitu ya. betul. Berarti selain untuk mencari informasi, kita bisa meletak karya kita ya di situ. Iya, betul. Dan itu bisa menambah personal branding. Iya, karena kan gini Bang, di YouTube itu kalau kita ibarat gini, kalau kita ingin membuat para penonton itu senang, viewers itu senang dan kita, berarti kan kita harus mempunyai karya sendiri, nggak mencontoh dari karya orang lain ataupun re-uploader gitu. Nah, jadi ibarat kalau penonton senang, viewers senang dengan kita, itu kan kita membangun personal branding kita sendiri, yaitu berupa karya yang kita buat sendiri, itu dia. Nah, aku mau nanya nih, jadi bagaimana menurut Hafiz nih kan, ada seorang content creator, dia mengupload, ya memang dia banyak viewsnya, tapi dia menggunakan sosial media itu dengan karya yang agak, ya kita paham lah banyak itu kan, banyak yang begitu, apalagi yang mohon maaf nih di TikTok tuh, seringkali kita lihat di TikTok itu kan banyak orang yang ya cewek-cewek ya joget gitu. Nah itu bagaimana menurut pandangan Hafiz? Emang sih Bang, di media sosial itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kan yang kita ambil ini yang positifnya aja. Jadi kan yang negatif itu kan kita nggak tahu nih apa yang ada di pikiran mereka. Dan pun kalau kita menilai tentang karakter seseorang, itu kan kita nggak pantas juga. Itu kan privasi mereka. Dan pun mereka juga nanti kalau kita kritik nih, nanti tersinggung gitu kan. Lebih bagus, yaudah mereka berkarya dengan karya mereka. Walaupun itu nggak bagus kan kita bisa report. Di sebuah platform itu kan ada namanya laporan itu. Kalau emang nggak cocok dengan yang menurut kita bisa report sesuai dengan apa yang pendapat kita itu sendiri gitu. Kalaupun yang soal negatif itu kan memang banyak, nggak disensor dan pun nggak diblok gitu kan. Tapi kan para admin platform ataupun pemilik platform itu kan nggak bodoh. Jadi kan orang itu juga menilai itu dari segi reportan ataupun mereka pun juga masuk tuh ke program mereka, dilihat mereka, disaring mereka lagi gitu dia. Sama kayak reuploader. Nah itu kan nggak lama di dalam konten itu, di dalam konten mereka, akun mereka yang re-uploader itu nggak akan lama gitu. Ya paling bertahan berapa bulan atau paling lama berapa bulan gitu kan. Tuh, emang banyak yang nonton, cuman ya namanya karya yang bukan karya kita ataupun karya yang negatif itu nggak akan bertahan lama Bang. Itu bukan personal branding menurut aku. Oke, baik. Nah, untuk Istik, tadi kita udah bahas tentang content creator ini kan. Nah, ada nggak Istik buat, ini kan sebagai media informasi nih, berarti kan Istik selain mencari media informasi di situ, ada nggak Istik juga terjun untuk memberikan informasi menggunakan itu sosial media? Mungkin untuk sekarang belum, tapi tidak menutup kemungkinan untuk 1 atau 2 tahun ke depan Istik bisa memulainya. Jadi untuk sekarang ya Istik cari-cari informasi, untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan mungkin Istik yang bisa ngasih informasi gantian gitu.
Nah, untuk 2 atau 3 tahun ke depan dan di jangka panjangnya, Istik mau memberikan informasi sebagai apa? Nah, kebetulan kan Istik anak pendidikan kan Bang, pendidikan bahasa Inggris gitu. Istik juga pernah diajarin dosennya gimana sih cara buat video tips and trick, contoh jawab TOEFL gitu. Nah, mungkin Istik ada kesempatan untuk membagikan informasi tentang itu juga. Atau mungkin tentang gimana public speaking yang bagus, atau yang lainnya gitu. Bagaimana nih, aku mau nanya pandangannya Istik nih kan. Kita tahu nih sosial media kan media informasi. Nah, yang menggunakan sosial media itu kan nggak bisa di bawah umur nih kan. Iya. Di mana-mana yang kita tahu itu kan orang semua itu lebih enak lihatnya dari sosial media daripada di koran, radio ataupun televisi nih kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang memberikan informasi tapi palsu gitu kan. Ini kan kita berbicara informasi. Nah, pandangan Istik sendiri bagaimana nih kalau misalnya ada oknum yang memberikan informasi palsu di sosial media? Jadi kita harus menerima atau menelan informasi dengan tidak secara instan. Maksudnya tuh gini, janganlah udah tahu oknum itu banyak, kita ambil satu sumber. Itu kenapa kan banyak orang yang memberikan berita mencantumkan sumber supaya dapat dipertanggungjawabkan. Kita pun begitu. Untuk tanggung jawab atas diri kita yang kita berikan informasi, kita cari beberapa sumber. Benar nggak itu? Itulah makanya kita tidak hanya menjadi pengguna sosial yang bijak, tapi pengguna media sosial yang pemilih. Jangan mau nih dibodoh-bodohin. Kan kita bisa milih, oh ini nggak benar ya skip. Atau kayak yang dibilang Bang Hafiz tadi, kita bisa report gitu. Kita nggak bisa membatasin orang atau oknum itu, maka batasilah diri kita sendiri. Oke, berarti untuk menghindari itu kita harus membatasi diri sendiri. Karena banyak nih kaum milenial sekarang ini kan banyak juga tuh kan kayak nerima informasi nih, misalnya kayak ada dinosaurus, ada dinosaurus di Indonesia, itu langsung wah share terus, apalagi ibu-ibu di bawah ada ya di Facebook. Kemarin ada kan, nah itu kayak jadi orang percaya semua, padahal sumbernya kan belum jelas dari mana. Berarti memang kita harus mengedukasi diri kita sendiri ya kan. Nah, untuk Hafiz sendiri, untuk content creator nih kan, boleh nggak dikasih tahu bagaimana kita supaya jadi content creator ini yang bagus? Maksudnya kan biar nggak kayak re-uploader, terus buat karya kita yang memang hasil kita sendiri. Nah, itu boleh kasih tahu nggak tips ya? Ini bukan tips sih, hanya sekedar saran, itu pun dari yang kulakukan itu Bang. Jadi kalau dari aku sendiri sih, pertama membuat video itu berdasarkan hobi. Nah, hobi walaupun kita nggak hobi nih ataupun ingin ikut-ikutan boleh, tapi konsepnya itu kalau bisa itu kita berbeda dengan yang lain. Nah, itu satu. Kedua, sharing-sharing nih sama orang yang mempunyai akun yang lebih gede ataupun orang-orang yang udah terjun duluan di platform itu. Sharing, Bang, aku ingin terjun nih misalnya ke YouTube. Apa sih saran Abang? Nah, itu tanya-tanya ke situ karena kan orang-orang yang berpengalaman itu orang yang lebih tahu daripada kita. Tuh, jadi itu, dan pun kita harus tentukan nih, kita itu harus buat konten seperti apa. Mau podcast kah, prank, live streamer, atau kayak gombal atau apa gitu kan. Itu kan sebagai personal branding buat kita juga gitu. Jadi orang-orang yang kenal kita, viewers kenal kita, itu kan sebagai apa? Misalnya Bang Roy nge-YouTube nih sebagai apa? Live streamer atau ataupun ya ada kayak konten prank, kayak UJPN atau yang lain lah gitu kan Bang. Nah, seperti itu. Jadi kan personal branding itu orang yang kenal kita itu seperti apa gitu. Kita itu seperti apa. Nah, jadi ibarat ya kita nggak konten itu asal-asalan. Karena kan juga kalau kita konten asal-asalan, kita juga hancur nih, riuh gitu. Mau buat konten ini nggak naik, ataupun kita fokus pada hasil cuannya aja gitu. Konten ini nggak naik, jadi pikiran kita, atau konten yang satu ini, padahal kita itu udah ngikut nih dari konten-konten yang udah naik gitu. Tapi nggak naik, konten kita nggak naik, jadi pemikiran buat kita sebagai, aduh, kenapa konten kita nggak naik gitu. Iya. Nah, untuk terakhir nih, sebelum kita akhiri nih kan, boleh tahu nggak platform yang Abang pakai itu apa? YouTube ya tadi? Iya, alhamdulillah YouTube. Boleh tahu nggak namanya apa? Ya, nama nama channel? Iya, nama channel apa nih? Nama channel itu Hafiz Al-Irsyad, jangan lupa like, comment. Oke. Nah, untuk Hafiz sendiri, konten itu apa?
Untuk saat ini masih fokus ke podcast dan sosial eksperimen. Oh, podcast dan social eksperimen ya. Oke, baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini Hafiz dan Istighfarin. Nah, bagi teman-teman semua, gunakanlah sosial media sebaik dan sebijak mungkin. Dan selalu berhati-hati karena di zaman sekarang tidak hanya mulut tapi jarimu juga harimaumu. Saya Reganis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.